Oke, di sini ada soal. Yanal mempunyai sebuah roda sepeda. Terdapat banyak jeruji di dalam roda tersebut. Disebut apakah jeruji tersebut dalam unsur lingkaran? Nah, coba kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, mungkin ada yang punya sepeda. Nah, ini kan jerujinya ada banyak. Jeruji itu ketika kita lepas satu persatu dari sepedanya, apakah panjangnya sama? Nah, karena panjangnya sama, berarti itu yang dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, jadi jeruji itu merupakan jari-jari lingkaran. Oke, berikutnya misalnya seperti ini, ada contoh soal lagi. Pada pagi hari waktu bangun tidur, Damar melihat ke arah jam dinding. Saat itu waktu menunjukkan pukul 06.00. Perhatikan jam dinding kita masing-masing. Coba bayangkan sedang jam 6 tepat. Oke, sudah terbayang. Nah, tunjukkan juring pada jam tersebut dengan menyebutkan angka yang ada pada jam dinding. Anggap titik tengah pada jam sebagai 0. Nah, jadi begini, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan jam dinding analog. Oke, jam dinding analog itu jarum jam, menit, serta jarum detiknya berada di pusat lingkaran. Nah, berarti kalau kita melihat jam dinding, misalnya seperti ini. Nah, ini jarum menit, detik, dan jamnya itu ada di pusat lingkaran. Misalnya baru jam 6. Oke, seperti ini. Nah, setiap angka yang ditunjukkan pada jam itu menggambarkan bahwa ini adalah juring. Jadi juring lingkaran pada jam dinding analog itu ada banyak. Misalnya ini kan tadi sebagai O atau 0, jadi juringnya itu bisa 12, 0, 1, 12, 12, 0, 1, 1, 0, 2 misalnya 12, 0, 3. Nah, itu juga merupakan juring. Nah, ini adalah unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berikutnya masih ada soal lagi. Soal yang selanjutnya. Sepulang sekolah, Dian menemukan uang logam Rp500. Saat diteliti, terdapat 2 helai benang di atas uang logam tersebut. Jadi ada uang Rp500. Ini yang gambar melati itu kan ada polanya demikian di tepinya. Nah, ada pola bunga-bunganya seperti ini. Nah, kemudian ada 2 helai benang. Benangnya posisinya begini. Nah, kemudian ini ada O titik tengahnya, dan ini adalah A, B, C. Oke, pertanyaannya adalah perhatikan uang logam tersebut manakah yang termasuk tembereng. Oke, temberengnya yang ada di mana? Nah,
ini gambarnya seperti ini. Nah, temberengnya adalah, tembereng itu kita bisa cari dengan menggambar jari-jarinya. Nah, karena ini titik tengahnya, ini jari-jari, ini R. Kemudian tembereng adalah potongan dari 2 titik pada busur lingkaran. Jadi temberengnya adalah ini. Berarti BC adalah temberengnya. Nah, begini. Kemudian ada soal selanjutnya. Soal berikutnya, perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, ada sebuah lingkaran. Oke. A, B, D, C, O. Nah, soal berikutnya, perhatikan lingkaran berikut. Pertanyaannya adalah, titik manakah yang termasuk juring pada lingkaran tersebut? Nah, yang pertama ada juring. Ini bisa kita menggunakan yang ini. Nah, BOC, kemudian juga bisa menggunakan yang ini juga juring. Berarti AOC, atau ada satu lagi yang lebih besar, ini juga merupakan juring, atau AOB. AOB. Nah, kalau AOB seperti diameter, kita balik jadi BAO, atau ya BAO. Oke, kemudian soal yang kedua, disebut apakah titik ADC? ADC. Nah, ADC adalah garis ini. Berarti ADC kira-kira apa? Tali busur. Nah, ADC adalah tali busur. Kemudian yang ketiga, sebutkan jari-jari dalam lingkaran R. Nah, ini bisa OA, kemudian OC, dan OB. Selanjutnya, tunjukkan garis apotema. Garis apotema. Apotema adalah garis dari titik pusat sampai ke tali busur yang terpendek. Biasanya dia tegak lurus. Nah, apotema berarti merupakan garis OD. Selanjutnya nomor 5, disebut apakah titik OBC? OBC. Nah, OBC ini. Nah, OBC disebut juring. Nomor 6, disebut apakah garis lengkung pada titik AC? Ini garis yang lengkung ini disebut busur. Nah, kemudian yang ketujuh,
Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, oke, jari-jarinya 10 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut? Nah, diameter adalah 2 kali jari-jari. Kalau jari-jarinya 10, berarti diameternya 20 cm. Soal yang terakhir, berapakah jari-jari lingkaran jika diameternya 40? Diameternya 40 cm, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Setengah kali 40. Berarti ini dikerjakan 1 kali 40, 40 per 2. Jawabannya adalah 20 cm. Nah, demikianlah pembahasan tentang unsur lingkaran pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan menayangkan latihan soal. Nah, anak-anak bisa pause, kemudian catat latihan soalnya, setelah itu dikerjakan. Nah, anak-anak bisa mengirimkan jawaban tersebut kepada guru anak-anak masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba.